Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius pasal 26 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Sesudah menyanyikan nyanyian puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang oleh imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba ini itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, saudara-saudara, saya beri judul pengajaran hari ini atau khotbah hari ini. Judulnya adalah tergoncang imanmu, ya, dari kata bahasa Yunaninya dalam ayat ini adalah skandalisteseste, ya, jadi skandalisteseste, ya saudara. Nah, ini berasal dari kata dasar skandaliso yang artinya menyebabkan seseorang berdosa atau menyebabkan seseorang berhenti beriman. Kalau kata ini ada dalam bentuk pasif, seperti dalam ayat 31 ini, maka bisa berarti berhenti percaya, jatuh ke dalam dosa. Nah, begitu pengertiannya, saudara. Kalau kata ini, yaitu skandaliso ini, ya saudara, seperti dalam ayat ini, ya saudara, kalau kata ini dalam bentuk pasif dan diikuti dengan kata Yunani, en, ya, seperti dalam ayat 31, ini artinya menolak, meninggalkan, atau ragu-ragu. Jadi dalam Matius pasal 11 ayat 6, kata Yunani skandaliste yang juga berasal dari kata dasar skandaliso diterjemahkan kecewa dan menolak. Di dalam NISB ditulis stumbling atau tersandung, saudara. Di dalam NIV fall away, meninggalkan atau menjadi lemah, saudara. Jadi beberapa hal yang kita akan perhatikan tentang Yesus, di mana di perikop ini dia memperingati murid-muridnya akan akhir dari kebersamaan mereka selama ini. Ia adalah ini adalah malam terakhir, ya, untuk mereka boleh melihat Yesus atau bersama-sama dengan Yesus, dan mereka akan tercerai-berai karena kematiannya. Jadi ini adalah perkataan Yesus yang mengandung nubuatan. Dikatakan Yesus agak mengubah kata-kata dari Zakaria 13 ayat 7. Dalam Zakaria 13 ayat 7 ini, saudara, tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Allah yang membunuh gembala itu. Tetapi dalam ayat 31b itu, Yesus berkata bahwa Allah lah yang akan membunuh gembala, yaitu Yesus. Jadi Yesus tidak bisa dibunuh oleh manusia, saudara. Ya, dalam konteks ini, saudara, ya, dikatakan Allah lah yang membunuh, karena itu memang bagian dari rancangan keselamatan Allah terhadap manusia untuk diselamatkan, bahwa anaknya harus dikorbankan, dan semua itu harus masuk dalam rancangan Allah. Tidak bisa dengan kesan yang tiba-tiba dan terjadi begitu saja, saudara. Nah, ini cocok dengan ayat-ayat seperti Yesaya 53 ayat 10a, Kisah Rasul pasal 2 ayat 23, Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28, dan seterusnya. Sekalipun yang membunuh Yesus sebetulnya adalah orang-orang Romawi, saudara. Tetapi tokoh-tokoh Yahudi dan sebagainya, maksud saya begini, Yesus itu dibunuh, saudara. Tetapi sebetulnya secara praktik yang membunuh itu adalah orang-orang Romawi, tokoh-tokoh Yahudi, gitu ya, saudara, dan sebagainya. Tetapi karena Allah lah yang menetapkan hal itu,
dan ia juga yang mengatur sehingga hal itu terjadi, maka dikatakan bahwa Allah yang membunuh Yesus. Nah, begitu ya saudara, supaya bisa dimengerti dengan baik kenapa Allah yang membunuh Yesus gitu ya. Kemudian gembala kematian gembala akan menyebabkan domba-domba tercerai-berai. Tetapi dia juga mengingatkan setelah itu mereka akan bertemu dengan Yesus itu di Galilea, saudara. Ini jadi Yesus perkataannya di dalam Matius pasal 26 ayat 31 sampai dengan ayat 35 ini itu benar-benar mengandung nubuatan yang akan terjadi atas dirinya dan juga atas Petrus yang merasa dirinya akan menjadi penolong bagi gurunya ini. Nah, inilah yang Yesus lakukan sekalipun dia tahu murid-muridnya akan tercerai-berai bahkan meninggalkan dia, saudara. Di dalam Zakaria 13 ayat 7 dijelaskan, Yesus tahu apa yang akan terjadi di hadapannya ke depan karena dia Tuhan terhadap dirinya dan tidak terhindarkan. Tetapi ia berjalan terus mengikuti perintah Bapanya mati di kayu salib. Dia tahu apa yang akan terjadi sesudah aku dibangkitkan, kata firman Tuhan, kata Yesus, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi dia memandang jauh ke depan, saudara, melewati peristiwa salib yang nanti juga dia akan alami, saudara. Jadi sebelum Yesus mati, sebelum peristiwa salib, Yesus sudah menubuatkan, menyatakan kepada murid-muridnya akan terjadi seperti apa yang dia katakan. Inilah suara kenabian atau suara nubuatan. Ia merasa yakin akan kemuliaan yang kelak ia peroleh walaupun tengah menderita. Dikatakan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu, saudara, akan lari untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dan meninggalkan Yesus pada saat ia amat membutuhkannya. Tetapi ia tidak memarahi mereka, saudara. Ia tidak mengutuki mereka. Ia tidak menyimpan penyesalan atas mereka atau menyebut mereka manusia tak berguna, karena Yesus dapat melihat kondisi murid-muridnya dari sudut pandang Allah yang tinggi, saudara. Dia tahu kondisi manusia, kondisi keadaan ciptaannya, termasuk murid-muridnya. Sehingga ketika murid-muridnya lari meninggalkan dia waktu dia disalib, Yesus tahu, saudara. Lah, kita sering membuat keputusan-keputusan, saudara, yang sebenarnya kita terbatas pengetahuan kita tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ya, contoh, kalau kita mencurigai seorang teman kita yang kelihatannya kok sudah tidak lagi mau berhubungan dengan kita. Dia pasti marah sama gua karena gua begini, karena gua begitu. Dia pasti kecewa sama gua. Pasti dia sudah tidak benar sama gua. Kita menduga-duga, dan akibatnya, saudara, yang terjadi banyak hal yang tidak baik, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus berbeda, dia adalah Tuhan. Dia tahu murid-muridnya melakukan itu, meninggalkan dia, lari daripadanya. Dia tahu kenapa gitu. Sehingga ya dia mengasihi karena dia tahu. Demikian juga saudara-saudara, kita juga demikian. Kalau kita mengetahui ada teman kita, orang yang baik sama kita, ternyata mendadak menjauh dari kita, pasti ada sesuatu. Ya, sesuatu itu belum tentu kita tahu. Kalaupun kita tahu, kalau hal yang baik, ya puji Tuhan, kita bisa bertenang diri ditinggalkan. Tetapi kalau ada masalah dengan kita, ya kita harus memperbaiki diri kita. Sekalipun barangkali kita tidak sempat memberitahukan bahwa kita sudah berubah terhadap apa yang membuat dia meninggalkan kita. Tetapi saudara-saudara, kita terbatas. Sehingga kita selalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menduga-duga atas orang-orang, atas apa saja, saudara, peristiwa-peristiwa yang ada. Tapi Yesus tidak. Dia adalah Tuhan. Ya, saudara-saudara, dalam bagian paralelnya, saudara, ya, di dalam Injil Lukas, ya, ada di Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32, ya, saudara, saya bacakan bagi saudara. Ayat Lukas pasal 22 ayat yang ke-31, ya. 22 ayat yang ke-31 saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Dia berbicara kepada Simon. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur.
dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Yesus sudah tahu, saudara. Di dalam Injil Lukas ini dijelaskan bahwa kamu akan seperti ini, Simon, sekalipun kau berkata aku akan sampai mati pun aku nggak takut mati, aku akan menolong engkau, gitu ya. Sepertinya Petrus seperti itu, penuh dengan gagah berani, saudara. Tetapi Yesus tahu kondisi yang akan dialami Petrus berbalik belakang dari apa yang dia katakan. Dikatakan dia akan meninggalkan Yesus, ya saudara-saudara. Dan dikatakan Yesus tidak marah, karena dia tahu kenapa sampai Petrus meninggalkan dirinya, lari terbirit-birit, saudara. Sehingga ketika Yesus kembali datang setelah kebangkitannya dan memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara punya masalah dengan siapapun juga, jangan langsung menggerutu, jangan langsung marah, jangan langsung kecewa. Lebih baik berdiam diri. Kalau bisa berdoa, berdoalah kepada Tuhan untuk saudara bisa diberikan pengertian, memberikan ketenangan, dan sebagainya. Karena kalau saudara sudah langsung membuat reaksi, ternyata reaksimu salah, engkau akan semakin banyak melakukan hal kesalahan. Nah saudara, ini tuntunan yang diajarkan dari firman Tuhan ini, ya. Nah dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32 yang tidak ada dalam Injil Matius ini, saudara, tidak ada ya, saudara, tapi ada di dalam kitab Lukas. Dikatakan iblis menuntut, saudara. Ini menunjukkan bahwa setan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya diizinkan menyerang dan menghancurkan kita. Bagaimana kalau saudara berdoa juga bersungguh-sungguh dan tekun? Atau saudara kalah dibanding dengan setan dalam hal berdoa? Setan selalu dibatasi oleh Tuhan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Tuhan. Dan Tuhan hanya mengizinkan apa yang membawa kebaikan bagi kita, ya. Dan itu Tuhan perkatakan, ya, di dalam Roma 8 ayat 28. Saya bacakan bagi saudara, ya, di dalam Roma 8 ayat 28. Kata begini: kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Alkitab ini, saudara, adalah Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi sudah banyak yang direvisi, ya, ayat-ayatnya diselaraskan dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya, saudara, kata-kata yang ada. Jadi ini berbeda, saudara, ya, kalau kita membaca dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 ini, ya, saudara. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sedangkan di sini kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan, gitu ya. Kalau ini biasanya mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi bahasa yang sekarang. Karena itu, bagaimanapun hebatnya, saudara, serangan setan yang saudara alami, tetaplah tenang dan percaya bahwa Tuhan mengatur semua itu untuk kebaikan saudara. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga di dalam Lukas ini, dikatakan menampi kamu seperti gandum, saudara, ya. Kata kamu dalam bahasa Yunani-nya menggunakan bentuk jamak. Jadi saudara-saudara, sekalipun kata-kata itu kelihatannya hanya ditujukan kepada Simon Petrus, tetapi jelas ini merupakan peringatan untuk mereka semua, untuk murid-murid yang lain juga yang mendengar, saudara. Termasuk kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan yang saya jelaskan ini, saudara. Ya, tradisi menampi gandum, saudara, pada zaman Tuhan Yesus itu gandum yang sudah ditumbuk, ya, dengan berkas-berkasnya itu gandum ditumbuk, saudara. Dikatakan gandum yang sudah ditumbuk, sekam dan gandumnya sudah terlepas. Ya, soalnya saudara lihat kayak padi begitu, ya. Padi dan gandum beda, ya, saudara, ya. Itu kan ada bulir-bulirnya, tapi juga ada kulitnya. Nah, ini ditumbuk dan terlepas seperti itu, ya. Nah, lalu diletakkan di tempat yang banyak anginnya, lalu dihambur-hamburkan ke atas. Jadi kalau naik ke atas loteng atau tempat yang tinggi, yang anginnya kencang, nah dihambur-hamburkan, kena angin, jadi
kulit-kulitnya itu terbang, meninggalkan, sedangkan gandumnya atau berasnya saudara akan terjatuh. Ya, sekarang bisa dengan cara yang baik, dengan kipas angin juga bisa ya, karena zaman sekarang sudah teknologi semakin canggih, semakin luar biasa. Dan itu begitu polanya, sehingga jatuh ke tempat yang agak jauh. Tetapi gandum, ya itu dia lebih berat saudara, tetap akan jatuh ke bawah. Dengan cara itu gandum terpisah dari sekamnya, ya, dari kulit-kulitnya gitu ya. Jelas saudara-saudara bahwa 11 murid itu adalah gandum, bukan sekam. Jadi ini berbicara, gandum itu berbicara tentang murid-muridnya ya saudara. Tetapi setan ingin menyerang mereka sedemikian rupa sehingga sekalipun mereka adalah gandum, tetapi mereka tetap terbang, tertiup ke tempat sekam. Dengan kata lain, setan berupaya supaya mereka murtad, saudara. Ini, saudara, yang sering terjadi untuk kita anak-anak Tuhan. Tuhan, iblis, kita sudah menjadi orang percaya, iblis selalu membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Menganggap kita ini sesuatu yang ringan, yang mudah ditiup oleh iblis. Tiupan-tiupan iblis itu luar biasa. Dia mengajarkan kepada saudara kebencian, kemarahan, kekecewaan, dosa, dan sebagainya. Untuk saudara dan saya menjauh dari Tuhan. Karena tampian Allah kepada saudara, ditampinya saudara dengan Allah itu dengan firman-Nya. Terhadap dosa, kamu akan jadi ringan untuk ditiup. Gitu loh saudara. Ya, tapi kalau kamu saudara adalah gandum, sekalipun saudara ada tiupan, ada dosa-dosa yang dibisikkan oleh iblis untuk saudara lakukan, saudara akan berkata, aku gandum, aku anak Allah. Dan sekalipun tampian firman Allah yang ada kamu baca, kamu akan menjalankannya. Dan kamu tidak akan bisa tergoda atau tertiup tiupan angin si setan, saudara. Karena ketika kamu disuruh, ayo itu boleh korupsi, saudara, enggak. Aku sudah dapat gaji dari kantorku. Aku sudah dapat gaji dari negaraku. Aku tidak akan makan makanan yang tidak halal atau yang bukan haknya aku. Dan saudara tidak akan pernah menjadi saudara sekam yang mudah tertiup. Akhirnya saudara terbang jauh, menjauh dari Allah, menjauh dari kebenaran firman-Nya. Nah, inilah saudara kebesaran Yesus, ya saudara. Ia mengenal kejelekan manusia yang paling buruk dan tetap mengasihi mereka. Sekalipun saudara jatuh dalam dosa sekalipun, ketika saudara mau berbalik dari dosa-dosa, Yesus tahu dan Yesus mau menolong saudara. Dia mau menerima saudara. Ia tahu akan kelemahan-kelemahan manusia kita. Ia tahu betapa pastinya kita akan berbuat salah dan gagal. Tahu saudara. Dalam kesetiaan tapi ya, bukan karena memang kita senang berbuat dosa gitu ya, tetapi dalam kesetiaan kita tanpa sadar kita bisa gagal, jatuh, karena kita masih manusia yang ada di dalam dunia ini. Makanya kita selalu diajarkan berjaga-jagalah, karena si iblis itu akan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia melihat ada kesempatan, saudara bisa jatuh. Kita tidak bisa juga setelah kita menjadi anak Tuhan, kita tidak akan mungkin jatuh dalam dosa. Tidak bisa begitu. Sekalipun ada firman menyatakan demikian, bahwa kalau saudara di dalam Tuhan, saudara tidak mungkin akan berbuat dosa. Betul, tetapi bukan begitu saja ayat itu dipegang, saudara, pengertiannya ya, saudara. Tapi kita harus berjaga-jagalah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena si iblis itu seperti singa. Dia akan terus memperhatikan kehidupan saudara, untuk saudara dijatuhkan, diterkam, karena dia adalah bapa pencuri, pembunuh, dan pembinasa, saudara. Itu iblis, saudara. Nah, Yesus tahu betapa pastinya kita akan berbuat salah dan gagal dalam kesetiaan. Tetapi pengetahuan itu tidak mengubah kasihnya menjadi kepahitan atau penghinaan. Jadi Yesus mengetahui sehingga dia tidak pahit, dia tidak kecewa, atau dia menghina murid-muridnya. Wah, kamu muridku setelah sekian tahun, ternyata kamu meninggalkan aku ketika aku mau disalib, ketika aku ditangkap, kamu mau kabur semuanya, kamu tidak sama sekali tidak menolong aku. Berapa lama aku bersama dengan engkau, tidak ada kesetiaan sama sekali. Tapi tidak begitu Yesus. Yesus katakan dia tahu apa yang akan terjadi terhadap murid-muridnya.
Sehingga waktu peristiwa itu terjadi, Yesus ditangkap, dirajam, dianiaya, disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Yesus ketemui lagi murid-muridnya. Karena dia tahu kenapa murid-muridnya itu harus lari dari dia. Saudara, ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak seperti Yesus, tidak maha pengetahui, mari jangan sembarangan kita menghakimi orang-orang yang kita anggap sepertinya merugikan kita. Biarlah penghakiman ada pada Tuhan. Tinggal bagaimana kita bisa memilah-milah gitu. Ini orang dekat kita, ini orang yang bisa menolong kita. Oh, ini orang yang kerjanya hanya merugikan kita, kerjanya hanya menjelek-jelekan kita. Kita bisa pilah-pilah. Tapi tidak perlu membenci. Yesus juga begitu kan. Makanya dia pilih 12 murid. Ada 120 murid, ada 500 murid, dan orang banyak. Bukan berarti Yesus tidak mencintai semua manusia. Yesus cinta segala bangsa. Tetapi untuk menjadi murid-muridnya, dia akan pilah-pilah sampai mereka itu akan dianggap, ini dia yang bisa jadi muridku, yang ini murid ke 120, ini murid yang 500, dan ini orang-orang banyak. Tapi semuanya tetap dikasihi Tuhan. Tinggal pilihan, apakah engkau mau terus mengikuti Yesus atau kamu mau menjauh dari dia. Nah saudara, dikatakan Yesus memiliki simpati bagi manusia yang di dalam kelemahannya telah terdorong untuk melakukan dosa. Jadi Yesus tahu, saudara, kita mendadak jatuh dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa itu dalam kesetiaan, bukan jatuh dalam dosa kita memang senang berbuat dosa. Kita dulu bekas pencuri, ketika kita jadi orang Kristen kita pencuri lagi. Terus menerus hidup dalam mencuri. Kita terus menerus dengan berjudi. Kita sudah jadi orang Kristen, terus-menerus kita melakukan kekerasan, kita menipu, dan sebagainya. Itu tidak benar, saudara. Ya, kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, tanpa sadar kita jatuh lagi. Aduh, aku jatuh lagi. Karena Yesus tahu kelemahan saudara dan saya. Tetapi ketika saudara tahu saudara sedang jatuh, katakan kembali, Yesus ampuni saya. Yesus mengerti mana orang yang setia, sehingga dia terpeleset, terjatuh dalam perjalanannya, mana orang yang memang senang sekali bermain di lumpur, saudara. Yesus tahu. Yang seterusnya dikatakan Petrus, punya kepercayaan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Petrus merasa sanggup menghadapi situasi yang akan timbul dengan kekuatannya sendiri. Petrus merasa kuat daripada yang diketahui Yesus tentang dirinya. Yesus tahu siapa Petrus, tetapi Yesus yang tahu apa yang akan terjadi terhadap Petrus. Dia akan menyangkal, dia akan lari daripadanya. Dan dikatakan yang pertama, kata-kata Petrus di sini betul-betul menunjukkan kesombongan yang hebat. Sombongan yang lain, wah, gua nggak mungkin gitu ya akan meninggalkan engkau, karena ia menilai dirinya sendiri lebih hebat dari murid-murid yang lain. Saudara-saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, yuk, sekalipun kita tahu kita punya kelebihan dari teman yang lain, dari apa yang kita ketahui, contoh soal kepandaian, barangkali saudara pendidikannya lebih baik dari temanmu, tidak kan harus kita sombong. Atau saudara tahu temanmu lebih kurang ekonominya dan kamu lebih baik, tidak kan kita harus sombong. Karena itu tidak lebih baik, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita bahkan kalau melihat ada kelemahan atau kekurangan dari teman-teman yang kita bisa bantu, kita bisa tutupi, kita bantu atau kita tutupi, karena kita sudah menjadi anak Tuhan yang diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudara-saudara, kalau saudara adalah orang sombong, ya saudara, ini ada ayat-ayat yang diajarkan oleh firman Tuhan. Amsal 16 ayat 18. Ini untuk ayat-ayat yang orang-orang yang sombong ya. Saya bacakan. Amsal 16 ayat 18, Amsal 18 ayat 12, Amsal 26 ayat 12, Amsal 29 ayat 23, 1 Korintus 10 ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 5, 2 Tawarik 26 ayat 16, 2 Tawarik 32 ayat 25, dan lain-lain dan seterusnya ya. Saudara bisa membaca. Coba salah satu pasal aja ya, salah satu ayat saya bacakan. Amsal 16 supaya saudara bisa mengerti untuk kita yang biasa sombong nih. Kalau sadar, suka-suka orang sombong nggak sadar bahwa dia sombong, saudara. Tapi teman-temannya bisa tahu
ya saudara. Tapi setidak-tidaknya dengan firman Tuhan ini saudara bisa sadar kok bahwa saudara sombong atau tidak, ya saudara. Saya bacakan ayatnya bagi saudara supaya saudara bisa mengerti. Kalau saudara terlanjur dan saudara sadar dengan firman Tuhan ini bahwa saudara sombong, ya sudah, kembali, jangan sombong, karena segala sesuatunya itu karena anugerah Tuhan, ya. Amsal 16 ayat 18 berkata demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, itu salah satu ayat yang saya bacakan, ya saudara, dari Amsal 16 ayat 18 dan seterusnya. Kata-kata Petrus ini menyebabkan terjadinya pertanyaan Yesus, ya, setelah kebangkitan, yang berbunyi demikian, Simon anak Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, saudara, ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saudara, 3 kali menyatakan ini, saudara, sampai Yesus Petrus sampai menangis, saudara. Yang Yesus maksudkan dengan pertanyaan itu bukanlah apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi mereka ini, teman-temannya, tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini mengasihi aku. Jadi di sini Yesus ingin melihat apakah Petrus masih berani menganggap dirinya lebih hebat dari murid-murid yang lain atau tidak. Dan ternyata bahwa pada saat itu Petrus sudah berubah. Dia sudah bertobat, tetapi ini bisa terjadi karena kejatuhannya yang hebat pada saat ia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi dia sadar bahwa dia itu salah, dia sombong. Setelah dia mengalami apa yang Yesus katakan, bahwa 3 kali kamu akan menyangkal aku, di dalam ayat 69 dan sampai dengan 75, saudara, di dalam Matius pasal 26 ini, ya, yang nanti kita akan jelaskan lagi perikop yang ketika dia menyangkal Yesus itu, ya. Seterusnya, kata-kata Petrus ini menunjukkan self confidence, saudara, ya, keyakinan pada diri sendiri. Oh, kita sering kan merasa dunia kan mengajarkan demikian, kamu bisa, gitu, ya. Dan memang itu hal yang baik, saudara. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang dikit-dikit gagal, dikit-dikit kalah, dikit-dikit drop. Yang nggak begitu juga. Kita juga harus menjadi orang yang semangat, saudara. Tapi ini dalam konteks iman, saudara. Jadi kata-kata Petrus ini menunjukkan self-confident, keyakinan pada diri sendiri. Ini sangat luar biasa, saudara. Kita perlu self-confidence ini untuk kehidupan, supaya kita bisa semakin jatuh, kita bangkit lagi, jatuh, kita bangkit lagi. Tapi self-confidence yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Ya, Petrus merasa dia yang paling berani, dia tidak akan pernah kalah. Dan itu yang akhirnya membuat dia jatuh, ya, bahkan lebih percaya kepada dirinya sendiri, saudara, daripada kata-kata Yesus. Kan Yesus yang ngomong bahwa kamu akan, tapi apa ini kan, itu tidak akan terjadi Tuhan, gitu, ya. Nah, itu self confidence-nya yang disebut salah seperti itu, ya. Tapi kalau kita sedang bekerja terus kita, kok pekerjaan kita tidak baik, kita perbaiki lagi, jangan jatuh, jangan drop, tapi kita semakin semangat, ya. Itu bagian dari self confidence, saudara, ya. Saudara berusaha ternyata gagal, bangkit lagi, percaya bahwa kamu bisa. Kamu berkata, aku pasti bisa. Nah, itu boleh dalam konteks yang seperti itu, saudara. Hal-hal yang positif itu harus dijalankan oleh, tapi dalam konteks Petrus tidak. Dia merasa dirinya lebih hebat, lebih berani, tidak akan mungkin menjauhkan Yesus atau tidak menolong Yesus. Sehingga waktu Yesus katakan kamu akan jatuh, dia merasa tidak mungkin, gitu, ya. Nah, itu yang mendapatkan pengertiannya bagi saudara dan saya. Apakah saudara sendiri tidak pernah mempercayai diri saudara sendiri lebih daripada firman Tuhan? Nah, ini untuk kita, ya. Jadi kalau firman Allah mengajarkan jangan berdosa, kita enggak, saya enggak mungkin berdosa. Start dulu, ya. Itu lain, saudara, ya. Jadi kalau Tuhan memperingati saudara untuk berjaga-jaga, berhati-hati menghadapi pencobaan dan sebagainya, tetapi saudara meremehkan semua itu dan menganggap diri saudara kuat menghadapi semua pencobaan yang saudara alami, bukankah itu berarti saudara lebih percaya pada diri saudara sendiri daripada kepada firman Tuhan? Sebetulnya setiap kali kita meremehkan peringatan dari Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa, saudara. Dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh Petrus di ayat ini, saudara. Jadi keyakinan pada diri sendiri menyebabkan ia tidak berdoa, dia tidak berharap akan Tuhan, dan ini justru menyebabkan ia jatuh ke dalam dosa. Banyak orang hari-hari ini, saudara, dia jauh dari Tuhan,
Dia tidak pernah mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Apalagi setelah pandemi yang ada begitu panjang, saudara. Bertahun-tahun kita tidak lagi beribadah dalam persekutuan yang normal, yang saling kita nanti bergesekan untuk membangun kedewasaan berpikir kita, kedewasaan karakter kita. Itu perlu, saudara. Ketika kamu punya teman orangnya pelit, ya kamu harus belajar. Oh, ternyata pelit itu tidak baik. Barangkali kamu juga pelit. Ya kalau sudah coba berbagi. Atau kamu melihat, kok teman saya ini kasar sekali ya. Aku kayaknya mirip dengan dia. Nah, bisa jadi dia jadi contoh bahwa kita juga sama kasarnya. Dan kita bertobat. Oh Tuhan, aku tidak mau kasar lagi. Ternyata dia dibenci sekali ketika temanku ini kasar. Aku juga tidak ingin dibenci oleh teman-teman karena aku kasar. Atau sebaliknya, saudara. Memamerkan harta, kekayaan, kepandaian, kehebatan, jabatan, dan sebagainya. Ketika saudara berkumpul dengan teman-teman yang lain, ada orang yang rendah hati, ada orang yang sederhana, ada orang yang irit, ada orang yang kreatif, dan sebagainya. Kekurangan kita ditambahkan oleh kelebihan teman-teman. Ya, itu betapa pentingnya kita saling berkumpul, saudara. Kita tidak bisa egois sendirian. Kita melihat orang salah, kita benci sama orang salah itu. Kita bukan menjadikan bahan pembelajaran kepada diri kita. Ketika kita melihat orang sombong, kita benci sama orang sombong. Orang yang suka ngerumpi, kita benci sama orang ngerumpi. Nggak bisa begitu. Di situ juga kita belajar tentang pengampunan. Bukankah firman Allah mengajarkan, kasihilah musuhmu, sayangilah teman-teman dan saudaramu. Ya ketika saudara ada temanmu kekurangan ya dalam karakter, ya dia sombong, dia pelit, dia kasar dan sebagainya, bukan berarti saudara harus menghindar, saudara. Tapi kita yang sudah lebih baik dari dia seharusnya kita jadi berkat. Ya, memberi mereka pengertian tentang hal-hal yang baik. Kalau kita kalau barangkali kita juga sama. Oh, saya juga suka ngomongin kak. Nah, gitu. Kamu dengar dia orang suka ngomongin orang, dan kamu tanpa sadar juga ngomongin dengan teman kamu, orang itu, sama aja kan kamu juga tukang ngomong. Jadi ya mari hati-hati, saudara ya. Kita sering tanpa sadar kita juga tidak suka dengan orang yang suka ngerumpi, tidak suka dengan orang yang pelit, tidak suka dengan orang yang kasar. Tanpa sadar kita sebenarnya itu Tuhan mau ajar kita. Itulah gunanya kebersamaan, saudara, bersilaturahmi, saling berkumpul di dalam gereja atau di kul-kul yang ada, atau di komsel-komsel yang ada, saudara berkumpul, saling berbagi, saling mengasihi, saling menutupi kekurangan, saling menolong dan sebagainya, saudara. Sehingga tanpa sadar kita telah bertumbuh. Kita juga akan terheran-heran sendiri, pasangan hidup kita yang bisa menilai nanti, saudara. Kan yang bisa tahu kondisi kita berubah atau tidak ya teman terdekat kita. Kalau kita punya suami, pasti suami kita. Kalau kita punya istri, ya pasti istri kita yang bisa tahu kondisi kita. Atau anak kita, atau orang tua kita. Ketika kita melihat anak-anak kita sudah berbuat baik kembali, menjadi anak yang luar biasa, kita yang kan tahu, kamu anakku, kamu luar biasa, hidupmu sudah baik sekali. Orang tuamu, aku sangat menyayangi engkau. Kan begitu, saudara. Yang tahu kita. Nah, bagaimana kita bisa berubah? Ya, saudara, kata firman Allah, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna, saudara. Kita yang harus berubah, jangan suruh orang lain berubah. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang pelit, ya coba kita pelit nggak ya? Kita hitung-hitungan nggak ya? Ketika kita lihat orang kasar, kita kasar nggak ya? Ketika kita lihat orang suka ngerumpi, gitu, kita suka ngerumpi nggak ya? Kan nggak enak, saudara, ngelihat orang ngomongin orang. Ke kita deh, nggak enak. Berarti, jangan kita ngomongin orang. Aku juga tidak akan pernah mau ngomongin orang. Begitu kan, akhirnya kita tanpa sadar kita belajar. Oh, ternyata gue selama ini suka ngomongin orang juga. Tapi gue pandai banget nilai orang, ya, bahwa orang tukang ngomongin orang, padahal kita juga ternyata suka ngomongin orang. Suka nunjuk satu, tiganya ke kita. Kita lebih jelek daripada apa yang kita tunjuk. Firman Allah yang mengajarkan demikian. Ya, saudara. Nah, mari biar kita berubah dari apa yang firman Tuhan saudara dengar hari ini. Karena itu berhentilah untuk percaya kepada diri sendiri dan belajarlah untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang baik kita bisa mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, saudara.
Tapi kita harus sadar bahwa kita juga membutuhkan kekuatan untuk melakukan hal yang baik. Jadi mau melakukan hal yang baik, saudara, kita butuh kekuatan. Dan kekuatan itu harus kita minta dari Tuhan. Saya berikan contoh kekuatan yang harus kita minta dari Tuhan. Tidak bisa kita merasa kuat dan mampu. Tapi ketika kita, saudara, dikatakan mau melakukan hal yang baik, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Filipi 2 ayat 12 saya bacakan bagi saudara ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Salah satu ayat yang memberikan kekuatan. Ada ayat yang lain, saudara bisa baca Roma 7 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Nah, saudara-saudara, Yesus memberitahukan sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkali Yesus 3 kali. Orang Romawi dan orang Yahudi membagi malam menjadi 4 giliran jaga, saudara. Ya, kadang begini, orang Yahudi pada zaman itu, ya saudara, menghitung awalan hari itu pukul sore, pukul 18, saudara, pukul 6. Itu dihitung hari pertama, saudara. Ya, pukul 18 itu waktu pertama. Ya, hingga pukul 21, 3 jam setelah itu. Itu disebut, ya saudara, giliran yang pertama. Ya, untuk disebut waktu yang pertama, malam hari. Waktu malam hari itu disebut hitungan pertama. Pukul 21.00 hingga tengah malam sampai pukul 24, saudara. Itu giliran yang kedua. Yang ketiga, giliran yang ketiga pukul 24 hingga pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi, saudara. Nah, antara giliran jaga ketiga dan keempat, ayam jantan itu berkokok. Jadi, giliran jaga yang ketiga itu adalah pukul 24 sampai pukul 3 pagi. Atau pukul 3 sampai pukul 6 pagi. Kira-kira di antara itu, ayam itu berkokok, saudara. Nah, yang Yesus katakan ialah bahwa sebelum fajar, ya saudara, yang supaya saudara mengerti, sebelum fajar tiba, maka Petrus akan menyangkalinya 3 kali. Jadi sebelum lewat, ya dari pukul jaga yang keempat, yaitu pukul 3 sampai pukul 6. Di dalam ayat 34, ya, kita lihat Lukas 22 ayat 34 di Lukas, ya saudara, bacanya ya, supaya saudara lebih jelas, karena di Matius tidak dijelaskan. Ya, inilah firman Allah yang saling melengkapi, sempurna, ya, penuh dengan saksi. Jadi tidak sekedar 1-2 orang menulis terus menjadi sebuah kitab, tidak. Ini benar-benar kitab adalah dijadikan oleh Tuhan melalui saksi-saksi hidup yang ditaruh oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, ya saudara. Jadi dikatakan di Lukas 22 ayat 34, saya bacakan bagi saudara, ayat 34. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Bayangin saudara, ini perkataan Yesus. Ada orang-orang yang menganggap nubuat ini tidak mungkin terjadi karena ayam adalah binatang haram bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi ayam itu binatang haram, saudara. Sehingga mereka jelas tidak memelihara ayam. Tetapi perlu diingat bahwa orang Romawi tidak menganggap ayam sebagai binatang haram. Dan mereka memelihara ayam. Ini juga yang harus dimengerti, saudara. Untuk kita barangkali Kristen-Kristen awam juga nggak terlalu ngerti, ternyata ayam itu barang haram. Baca di kitab Imamat, ya, tentang makanan haram dan makanan yang tidak haram, saudara, ya. Ayam salah satu binatang haram, saudara, ya. Seterusnya, nubuat ini penting karena nanti kokok ayam itulah yang mengingatkan Petrus pada nubuat ini dan menyadarkannya bahwa ia sudah menyangkal Yesus. Ayat 74 dan ayat 75 di perikop yang akan datang. Berselancar dalam kebenaran. Amin.